valuta asing. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, saya Regina Griselda Sandi dengan NIM akhir 048. Saya Andi Laurentius dengan NIM akhir 243. Saya Valeri Saradevina dengan NIM akhir 020. Saya Swita Kimandana dengan NIM akhir 054. Oke, yang pertama adalah definisi kurs valuta asing, yaitu adalah harga atau nilai dari suatu mata uang jika ditukar dengan mata uang lain. Kurs ini menunjukkan seberapa besar satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Contohnya, jika kurs 1 USD sama dengan Rp16.000. Artinya, untuk mendapatkan $1 Amerika perlu menukar Rp16.000. Tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama pengakuan transaksi dan kegiatan usaha. Ini menjelaskan bagaimana entitas harus mencatat transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan mereka. Yang kedua, itu ada pelaporan kurs dan dampaknya. Ini menjelaskan metode untuk menentukan kurs valuta asing yang digunakan dalam laporan keuangan, serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Boleh next? Lalu ada ruang lingkupnya, itu ada 3. Yang pertama ada akuntansi atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali untuk transaksi dan saldo derivatif yang diatur dalam PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang disertakan dalam laporan keuangan entitas, baik melalui konsolidasi, proporsional, maupun metode ekuitas. Dan yang terakhir ada penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada pengertian komponen-komponen. Di sini ada 6 komponen dan saya akan menyebutkan 3. Yang pertama itu ada kegiatan usaha luar negeri. Ini entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Yang kedua, mata uang penyajian. Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, nilai wajar. Ini harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal transaksi pengukuran. Komponen selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suhita. Komponen selanjutnya itu ada selisih kurs. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang lain pada kurs yang berbeda. Lalu ada valuta asing. Valuta asing itu adalah mata uang yang selain mata uang fungsional. Lalu ada kurs, yaitu rasio perukuran untuk dua mata uang. Boleh di next. Selanjutnya ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu adalah mata uang utama dari lingkungan ekonomi, tempat entitas beroperasi, dan menyusun laporan keuangan. Jadi ada faktor penentunya itu. Yang pertama itu mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Yang kedua mempengaruhi biaya utama seperti tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Lalu ada mata uang aktivitas pendanaan seperti pinjaman dan ekuitas. Lalu ada mata uang arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada pertimbangan tambahannya, yaitu tinggi rendahnya proporsi usaha luar negeri. Lalu apakah arus kas berdampak langsung ke entitas pelapor? Lalu apakah arus kas digunakan untuk kewajiban entitas pelapor? Boleh di next. Investasi neto dalam kegiatan luar negeri. Entitas mungkin memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang pada kegiatan usaha luar negeri. Suatu pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak terjadi di masa mendatang sama dengan bagian investasi neto entitas di dalam kegiatan usaha luar negeri. Pos-pos moneter mungkin mencakup piutang atau utang jangka panjang. Pos-pos moneter ini tidak mencakup piutang dagang atau utang dagang. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai pos moneter. Jadi pos moneter itu adalah aset atau kewajiban yang nantinya akan diterima atau diselesaikan dalam jumlah unit uang
mata uang yang nilainya itu tetap ataupun dapat ditentukan secara pasti. Jadi inti dari pos moneter ini adalah jumlah uangnya yang sudah jelas, misalnya 10 juta, lalu 1.000 US dollar dan sebagainya. Nah, karena ini nilainya berbentuk mata uang yang pasti, makanya pos moneter ini sangat dipengaruhi oleh perubahan kurs mata valuta asing. Contohnya itu yang pertama, misalnya pensiun dan imbalan kerja yang dibayar dalam bentuk kas. Misalnya, perusahaan itu memiliki kewajiban membayar pesangon kepada karyawan sebesar 5.000 US dollar. Pesangon ini diberikan kepada karyawan sebesar 5.000 US dollar. Karena itu pembayarannya menggunakan jumlah uang tertentu, maka hal tersebut termasuk pos moneter. Contoh berikutnya itu adalah kewajiban destinasi yang diselesaikan secara kas. Walaupun nominal akhirnya itu masih berupa estimasi, tapi penyelesaiannya itu tetap dilakukan menggunakan uang tunai sehingga dikategorikan sebagai pos moneter. Lalu ada juga dividen kas yang sudah menjadi kewajiban perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu sudah menetapkan pembagian dividen dalam bentuk uang tunai, makanya perusahaan itu memiliki kewajiban moneter kepada pemegang saham. Selain itu juga ada kontrak keuangan yang menghasilkan atau mensyaratkan arus kas itu dalam jumlah tertentu yang juga termasuk dalam pos moneter. Misalnya pinjaman bank ataupun piutang usaha dalam mata uang asing. Jadi nilainya itu akan berubah ketika kursnya itu berubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter dari pos moneter ini adalah adanya hak ataupun kewajiban untuk menerima ataupun membayar sejumlah uang tertentu karena berkaitan langsung dengan mata uang, maka perubahan kursnya itu akan menimbulkan dampak akuntansi berupa keuntungan maupun kerugian selisih pada kurs. Boleh di next. Selanjutnya adalah mengenai transaksi dalam mata uang asing. Jadi transaksi dalam mata uang asing ini adalah transaksi yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional entitas. Mata uang fungsional ini sendiri merupakan mata uang utama yang digunakan perusahaan kegiatan operasionalnya. Jadi apabila perusahaan di Indonesia itu menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, transaksi dalam dolar Amerika, yen, Jepang, atau euro termasuk transaksi mata uang asing. Contoh pertamanya itu misalnya kita membeli ataupun menjual barang dan jasa yang harganya itu didenominasikan dalam mata uang asing. Misalnya, perusahaan Indonesia mengimpor mesin dari Amerika Serikat dengan harga 20.000 US dollar. Karena transaksi tersebut di Amerika, makanya perusahaan itu harus mengkonversinya ke dalam bentuk rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada saat itu. Lalu contoh lainnya itu adalah meminjam ataupun meminjamkan dana dalam mata uang asing. Misalnya perusahaan memperoleh pinjaman bank sebesar 100.000 US dollar. Nilai kewajiban tersebut atas aset maupun penyelesaian kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Misalnya perusahaan itu membeli aset tetap dari luar negeri atau memiliki utang usaha kepada supplier asing. Semua transaksi tersebut harus dicatat sesuai ketentuan PSAK terkait mata uang asing. Hal ini penting, yang perlu diperhatikan adalah setiap uang asing itu pada awalnya akan dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi tersebut. Lalu pada akhir periode nantinya pos moneter itu dalam mata harus dijabarkan kembali menggunakan kurs penutup. Jadi dari proses inilah biasanya muncul selisih kurs. Boleh di next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai selisih kurs, yang artinya adalah keuntungan ataupun kerugian yang muncul akibat perubahan dari nilai tukar mata asing terhadap rupiah. Selain ini, selisihnya itu juga terjadi karena kurs mata uang yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Misalnya perusahaan itu memiliki utang sebesar 10.000 US dollar, saat transaksinya itu terjadi, kurs dolar itu berada di 15.000 rupiah rate-nya, sehingga nilai utang dicatat sebesar 150 juta. Namun ketika utang tersebut dibayar, ternyata kursnya itu naik menjadi 16.000 rupiah. Akibatnya, perusahaan itu harus membayar 160 juta. Selisih 10 juta ini merupakan kerugian selisih
selisih kurs. Jadi selisihnya apabila kursnya itu turun, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari selisih kurs tersebut. Dan dalam PSAK 221 ini dijelaskan bahwa selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter atau dari proses penjabaran kembali pos moneter pada kurs yang berbeda harus diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Jadi keuntungan maupun kerugian akibat perubahan kurs tidak boleh diabaikan karena dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara langsung. Jadi hal ini tuh penting terutama bagi perusahaan yang banyak melakukan transaksi internasional karena fluktuasi nilai tukar itu dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap laba di perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus melakukan pencatatan dan juga penjabaran mata uang asing secara tepat agar laporan keuangannya tetap relevan, handal, dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan mata uang asing uang fungsional, yaitu perubahan mata uang fungsional hanya dilakukan jika ada perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi seperti perubahan pasar utama penjualan, perubahan dominasi mata uang dalam arus kas masuk atau keluar, dan perubahan struktur atau lokasi operasional entitas. Contohnya seperti entitas yang awalnya beroperasi di Indonesia dan menggunakan rupiah, kemudian mengalihkan 80%-nya ke Amerika Serikat dan mendominasi dalam US dollar. Berikutnya ada penjabaran mata uang pelaporan, yaitu prosedur penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda. Aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, penjabaran dalam goodwill yaitu dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat suatu aset dan kewajiban yang timbul pada akuisisi kegiatan usaha luar negeri tersebut diperlakukan sebagai aset dan kewajiban dari kegiatan usaha luar negeri itu. Aset dan liabilitas dinyatakan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Nah, pada pelepasan suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasi dari ekuitas laba atau rugi sebagai penyesuaian untuk pengelaporan ulang. Ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha luar negeri diakui. Pelepasan usaha luar negeri. Jika entitas melepas seluruh kepemilikan atau kehilangan pengendalian atas entitas asing, maka akumulasi selisih kurs penjabaran yang trade dengan entitas tersebut harus diakui dalam laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian pelepasan. Mengapa ini penting? Karena selama entitas anak luar negeri masih dimiliki, selisih kurs penjabaran tidak masuk ke laba rugi, tapi dicatat di ekuitas. Saat anak dilepas, maka translasi goodwill, aset, dan liabilitas anak sudah tidak diperlukan. Dan seluruh selisih kurs di ekuitas harus dilepas ke laba rugi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih.